Melepaskan bayang-bayang. Perjalanan sang kupu-kupu malam mencari diri. Lara pernah percaya pada cinta, hingga pengkhianatan suami dan masa lalu yang gelap menghancurkan segala harapan. Setelah perpisahan yang menyakitkan, ia berusaha menata kembali hidupnya, jauh dari kenangan yang menyakitkan. Namun, takdir memintanya untuk menghadapi Arman, pria yang pernah ia cintai dan kini kembali dengan penuh penyesalan. Arman ingin kembali, namun bagi Lara, membuka hati untuknya berarti membuka luka lama. Di hadapan pilihan sulit ini, ia harus memutuskan, apakah ia akan kembali pada cinta yang telah menyakitinya, ataukah ia akan berani melangkah maju, melepaskan masa lalu yang mengekangnya, dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Melepaskan bayang-bayang adalah kisah tentang kekuatan perempuan untuk bangkit dari kehancuran, melepaskan kenangan yang membelenggu, dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Dalam perjalanan emosional ini, Lara belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada perbaikan hubungan atau masa lalu yang telah berlalu, tetapi pada keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri. Dengan penuh emosi dan ketegangan, cerita ini akan membawa pembaca dalam perjalanan hati yang penuh air mata, harapan, dan akhirnya, kebebasan. Siapakah yang akan Lara pilih? Pria yang pernah ia cintai atau dirinya sendiri? Temukan jawabannya dalam cerita yang menggugah ini. Jangan lewatkan kisah penuh dendam dan pengkhianatan ini. Lara, si kupu-kupu malam, memulai perjalanan mencari hati dirinya. Apakah ia akan kembali pada cinta yang telah menyakitinya? Ataukah ia akan berani melangkah maju, melepaskan masa lalu yang mengekangnya, dan menemukan kebahagiaan yang sejati? Temukan jawabannya dalam melepaskan bayang-bayang. Beri like jika kamu penasaran, komen pendapatmu, dan jangan lupa subscribe untuk cerita selanjutnya yang penuh kejutan. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Terasing di tengah keramaian. Di tengah gemerlapnya kota yang tak pernah tidur, ada satu nama yang selalu dibicarakan, tapi dengan cara yang penuh hinaan. Lara. Seorang wanita yang hidup dengan label tak pernah lepas dari bibir masyarakat. Kupu-kupu malam. Begitu mereka menyebutnya. Sebuah julukan yang tak hanya menjerat dirinya, tetapi juga menggambarkan keburukan yang mereka kira ada dalam dirinya. Sebuah cerita yang belum tentu mereka tahu sepenuhnya, tapi sudah cukup untuk membuatnya menjadi sasaran kebencian. Pagi hari di kota kecil itu selalu sibuk, namun ada sesuatu yang sunyi di dalam hati Lara. Di luar, suara kendaraan yang bersiul melintasi jalan, orang-orang terburu-buru ke tempat kerja mereka, anak-anak menuju sekolah, dan suara klakson mobil yang tak pernah berhenti. Semua itu bagai suara riuh yang mengisi kehidupan orang lain, tetapi bagi Lara, semuanya terasa hampa. Ia duduk di sudut sebuah kafe yang ramai, memandangi dunia yang terus berputar tanpa memberi ruang untuknya. Setiap kali ia melangkah keluar, ia tahu tatapan-tatapan menghakimi itu akan mengikuti. Di kota ini, Lara dikenal bukan karena prestasi atau kontribusinya, tetapi karena julukan buruk yang menempel padanya. Kupu-kupu malam. Tidak ada yang peduli dengan kisah di balik dirinya, bahwa ia seorang wanita yang berjuang sendirian untuk hidup, bahwa ia seorang ibu yang harus bertahan dengan pekerjaannya yang keras. Semua yang orang lihat adalah sosoknya yang sering muncul di tempat-tempat mewah, sering terlihat di restoran-restoran mahal bersama pria-pria yang sudah beristri, tanpa tahu cerita yang sebenarnya. Setiap langkah yang diambilnya selalu dipenuhi bisikan. Di mall, di kantor, bahkan di jalan-jalan tempat ia berjalan, semua orang seperti memiliki kisah buruk untuk diceritakan tentangnya. Mereka berpura-pura tidak melihatnya, tetapi pada saat yang sama, bibir mereka tak pernah lepas dari cemoohan. Seperti apa yang terjadi ketika ia memasuki kantor pos beberapa hari yang lalu.
Beberapa wanita yang berdiri di antrian langsung mengejeknya. "Lihat, ada dia lagi," ujar salah satu dari mereka dengan nada sinis. "Pasti lagi nyari pria kaya yang bisa dia manipulasi," tambah yang lain dengan tawa kecut. Lara tidak menganggapnya serius pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, luka yang ditinggalkan kata-kata itu semakin dalam. Ia belajar untuk menutup telinga, untuk tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Tetapi meskipun ia berusaha keras untuk tidak merasakannya, hatinya tetap terluka. Setiap malam, setelah hari yang panjang dan penuh cemoohan, ia duduk di kamar kecilnya yang suram dan berpikir, apakah ia akan terus hidup seperti ini? Namun, di tengah kesendirian dan kebencian itu, ada satu hal yang tak bisa dia hindari, keinginan untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu yang membelenggunya. Ada rasa tidak adil yang tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang akhirnya memaksa Lara untuk bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku harus terus menderita sementara mereka yang menghakimi justru bisa hidup tenang? Suatu hari, saat ia sedang bekerja di kafe, seorang pria bernama Arman memasuki kafe itu. Tampilannya yang rapi dan berwibawa menarik perhatian Lara, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Arman bukan pria sembarangan. Ia seorang pengusaha muda yang baru saja pindah ke kota ini. Tanpa diduga, Arman duduk di meja yang berdekatan dengan tempat Lara bekerja. Mata mereka bertemu sesaat, dan sesuatu yang tak terucapkan seperti terhubung di antara mereka. Lara merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak. Arman tersenyum dan memesan kopi. Tiba-tiba, perasaan yang telah lama terkubur dalam dirinya, perasaan dihargai, kembali muncul. Hari demi hari, Arman mulai datang lagi ke kafe itu, dan mereka berbicara lebih banyak. Pada awalnya, hanya tentang hal-hal biasa, tetapi lama-kelamaan percakapan mereka semakin dalam. Arman terlihat begitu tertarik dengan Lara, dan dia pun mulai membelanya ketika mendengar cemoohan yang datang dari pengunjung lain. Tidak seperti pria-pria lain yang pernah mendekatinya, Arman sepertinya benar-benar melihat dirinya sebagai seorang wanita, bukan hanya objek untuk dihina. Namun, seiring berkembangnya hubungan mereka, Lara mulai merasakan adanya ancaman yang lebih besar. Ia tidak hanya harus menghadapi masyarakat yang terus mengucilkannya, tetapi juga rasa takut kehilangan seseorang yang mungkin bisa menjadi harapan baginya. Di dunia yang penuh penilaian ini, apakah ia bisa benar-benar melangkah tanpa terus dihantui masa lalu dan kebencian yang telah dipupuk oleh orang-orang di sekitarnya? Sementara itu, di luar kafe, suara bisikan kembali terdengar. "Lihat saja, pria itu pasti jatuh ke dalam perangkapnya," bisik seseorang di jalan. Dan kali ini, Lara tahu bahwa dunia tidak akan pernah berhenti menghakimi. Namun entah mengapa, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin, kali ini ia akan melawan. Titik balik. Hari-hari berlalu, dan pertemuan antara Lara dan Arman semakin sering. Kafe yang semula hanya menjadi tempat singgahnya kini berubah menjadi bagian dari rutinitasnya. Arman selalu datang sekitar jam 3 sore, waktu yang sengaja dipilih agar tidak ada gangguan dari pelanggan lainnya. Setiap pertemuan mereka seolah memberikan warna baru dalam kehidupan Lara yang monoton dan penuh kebencian. Namun, meskipun Arman menunjukkan perhatian yang tulus, Lara tetap merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Rasa takut bahwa kedekatannya dengan Arman hanya akan berakhir sama seperti hubungan-hubungan sebelumnya, terabaikan dan dihina, selalu menghantui pikirannya. Namun, ada juga rasa ingin tahu yang semakin kuat. Mungkin, ada sedikit harapan yang tumbuh di dalam dirinya bahwa pria ini berbeda. Suatu sore, ketika hujan turun dengan deras, Arman mengajak Lara untuk makan malam di sebuah restoran mewah yang baru buka di pinggir kota. Lara merasa canggung, tetapi rasa ingin tahu dan keinginan untuk merasakan sesuatu yang berbeda membuatnya menerima ajakan itu.
Di restoran itu, suasana yang elegan dan penuh cahaya lilin membuat Lara merasa seperti seorang wanita yang benar-benar dihargai. Semua tatapan di sekitar mereka menambah ketegangan, tetapi di mata Arman, Lara melihat ketulusan yang belum pernah ia temui sebelumnya. "Malam ini, kamu terlihat berbeda," ujar Arman, memandangnya dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu rasakan sekarang, Lara?" Lara terdiam sejenak, merasa ada yang aneh. Ia belum pernah merasakan kenyamanan seperti ini, seolah dunia di luar sana tak ada lagi. Hanya ada mereka berdua, dan rasanya seperti semuanya bisa mulai berubah. Namun, seperti biasa, pikiran buruk kembali muncul di benaknya. Apakah ini benar-benar aku yang layak mendapatkannya? Ataukah ini hanya ilusi semata? Malam itu berakhir dengan percakapan panjang yang mengalir begitu saja. Arman berbicara tentang masa lalunya, tentang perjuangannya dalam dunia bisnis, sementara Lara berbicara tentang hidupnya yang penuh lika-liku dan cemoohan. Mereka saling terbuka, dan semakin lama, Lara mulai merasa ada ikatan yang lebih kuat antara mereka. Namun, begitu mereka keluar dari restoran, beberapa mata langsung tertuju pada mereka. Di kejauhan, Lara bisa mendengar bisikan dari sekelompok wanita yang duduk di meja terdekat. "Lihat, si kupu-kupu malam lagi jalan dengan pria itu." Salah satu dari mereka berbisik keras, cukup terdengar oleh Lara. "Pasti cuma mau manfaatin hartanya," lanjut yang lain dengan suara penuh cemoohan. Mata Lara menatap ke arah suara itu, tetapi Arman tampaknya tidak mendengar apapun. Ia hanya memandang Lara dengan penuh perhatian, seolah tak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Lara tersenyum pahit. Di hadapan Arman, ia mencoba menahan gejolak emosi yang muncul begitu saja. Namun di dalam hatinya, luka itu kembali terbuka. Mereka selalu seperti itu, menilai hanya dari apa yang terlihat. Setelah malam itu, Lara merasa lebih bingung daripada sebelumnya. Semakin ia mencoba untuk terbuka kepada Arman, semakin ia takut kehilangan sesuatu yang telah lama ia impikan, terutama di dunia yang penuh kebencian ini. Setiap kali ia bertemu Arman, ia merasakan ada ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan. Namun setiap kali ia meninggalkan pertemuan itu, ia merasa ada bayangan gelap yang mengikutinya. Pada satu sore, setelah seminggu penuh bertemu, Arman mengajaknya untuk berkeliling kota. Mereka berjalan kaki menyusuri trotoar yang basah oleh hujan, tertawa ringan, dan berbicara tentang hal-hal kecil yang mereka nikmati. Lara merasa nyaman. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seolah-olah dunia yang membencinya tidak ada. Namun, saat mereka melewati sebuah kafe lain, ia melihat sekumpulan wanita sedang duduk di meja, memandangnya dengan tatapan penuh sinisme. Salah satu dari mereka berdiri dan berjalan mendekat, memandang Lara dengan tajam. "Jangan berpikir kamu bisa mendapatkan semuanya hanya karena kamu tidur dengan pria beristri," katanya dengan nada mengejek. "Kamu hanya akan dihina lebih banyak lagi." Lara tersentak, wajahnya memerah. Tetapi ia berusaha keras untuk tetap tenang. Arman yang berdiri di sampingnya melihat perubahan ekspresi Lara dan langsung melangkah maju. "Jangan berani bicara seperti itu tentang dia," kata Arman dengan suara tegas. "Kamu tak tahu apa-apa tentang Lara." Masyarakat itu hanya menatap Arman dengan tatapan penuh ejekan. Namun, Arman tetap berdiri kokoh di sebelah Lara, membela perempuan yang selama ini dianggap sampah oleh banyak orang. Saat mereka melangkah pergi, Lara merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Bukan hanya karena Arman membelanya, tetapi karena ia merasa, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar objek yang bisa dihina. Disinilah titik baliknya dimulai. Lara tahu bahwa mungkin tidak ada yang bisa mengubah pandangan masyarakat terhadapnya, tetapi jika ada satu orang yang percaya padanya,
Itu sudah cukup untuk membangkitkan api yang lama terkubur dalam dirinya. Dan Lara bertekad untuk tidak membiarkan dirinya terus dihancurkan oleh kebencian itu. Namun, di balik keteguhan hatinya, ada sebuah pertanyaan yang semakin mengganggu. Bisakah ia benar-benar melawan dunia yang mengucilkannya tanpa kehilangan dirinya? Kegelapan yang menghantui. Lara terbangun pagi itu dengan rasa cemas yang menyelimuti tubuhnya. Pagi yang seharusnya penuh dengan harapan malah terasa begitu berat, seperti beban yang tak pernah bisa ia lepaskan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap keluar jendela, melihat jalanan yang mulai dipenuhi dengan orang-orang yang sibuk mengejar rutinitas mereka. Pemandangan yang biasa, namun bagi Lara, semuanya terasa asing. Seperti hidupnya yang terus berjalan, namun ia tak pernah merasa benar-benar hidup. Sejak pertemuannya dengan Arman, ada perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Sebuah perasaan yang mulai ia yakini, bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa bahagia. Namun, rasa takut itu selalu datang kembali, menghantui setiap langkahnya. Rasa takut akan penolakan, rasa takut akan pengkhianatan, rasa takut akan kenyataan bahwa ia selalu dianggap rendah oleh orang-orang di sekitarnya. Pagi itu, ia memutuskan untuk keluar dan berjalan-jalan di sekitar kota, mencoba menenangkan pikirannya yang bergejolak. Saat berjalan melewati taman yang biasa ia kunjungi, Lara melihat beberapa wanita yang sedang duduk di bangku, tertawa bersama, dan seketika ingatan buruk kembali menyerang. Mereka terlihat bahagia, saling berbicara tentang keluarga dan anak-anak mereka, sementara Lara merasa terasing di tengah kebahagiaan yang begitu jauh darinya. Salah satu dari wanita itu melihatnya dan tanpa sengaja melemparkan pandangan penuh hina. "Lihat, si kupu-kupu malam lagi," ujar wanita itu dengan suara yang cukup keras. Lara mencoba untuk tidak menghiraukannya, namun kata-kata itu kembali menancap dalam hatinya seperti duri tajam. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha mengabaikan mereka, rasa sakit itu tak pernah hilang. Setelah beberapa saat, Lara kembali ke apartemennya, merasakan kelelahan yang mendera. Mungkin memang benar, dunia ini memang tidak pernah adil. Namun, di tengah-tengah keterpurukannya, ia kembali teringat tentang Arman, pria yang pernah membelanya di depan orang-orang yang menghinanya. Hatinya bergejolak saat ia memikirkan pria itu, pria yang entah kenapa percaya padanya, sementara dunia menolaknya begitu saja. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Lara duduk sendirian di kamar, menatap foto-foto lama yang tersebar di meja. Foto-foto yang mengingatkannya pada masa lalunya, masa yang penuh dengan kenangan pahit. Ia pernah mencoba melupakan semuanya, mencoba untuk menjalani hidupnya dengan cara yang lebih baik. Tetapi setiap kali ia mencoba melangkah maju, bayang-bayang masa lalu kembali menghantui. Lara ingat betul bagaimana dirinya dulu, seorang gadis muda yang penuh dengan mimpi, berharap bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Namun hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika ia jatuh ke dalam dunia yang penuh gelapnya, dunia yang mengajarkannya untuk mengabaikan moral dan prinsip demi bertahan hidup, ia kehilangan banyak hal. Di sanalah ia bertemu dengan pria-pria yang hanya ingin memanfaatkan dirinya. Dan meskipun ia tahu bahwa banyak orang menilai dirinya sebagai penggoda, ia tak bisa menghindari kenyataan bahwa hidupnya terkadang hanya berputar di antara rasa sakit dan keputusasaan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan Arman. Ia tak melihat Lara dengan mata yang sama. Ia bukanlah pria yang datang hanya untuk memanfaatkan, bukan pria yang melihatnya sebagai objek. Arman melihatnya sebagai manusia, sebagai wanita yang layak dihargai. Hari demi hari, Lara berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia tidak perlu takut lagi. Tetapi semakin ia berusaha untuk membuka hati, semakin banyak ketakutan yang muncul. Lara takut jika ia memberikan hatinya, maka ia akan terluka lagi.
Ia takut kehilangan satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan baik. Tetapi yang lebih menakutkan adalah ketakutannya sendiri. Takut pada dunia yang tidak akan pernah berhenti menghakimi. Takut pada orang-orang yang tidak akan pernah melihatnya lebih dari sekadar wanita yang tercemar oleh stigma. Di suatu sore yang kelabu, Lara kembali bertemu dengan Arman. Mereka berjalan-jalan di taman, berbicara tentang banyak hal. Arman tampak begitu santai dan tenang. Namun di dalam hati Lara, ia merasa seolah dunia mereka tidak pernah bisa selaras. Seperti ada tembok yang menghalangi mereka. Tembok yang dibangun oleh masa lalu dan penilaian orang lain. Tembok itu tak mudah dihancurkan, meskipun Arman berusaha keras untuk meruntuhkannya. Lara, Arman memulai dengan lembut. Aku tahu kamu punya banyak beban, tapi kamu tak harus menanggungnya sendiri. Lara menunduk, merasa ada air mata yang sudah berada di ujung mata, siap untuk jatuh. Ia merasa sangat rapuh saat itu, seperti segala sesuatu yang ia coba bangun dalam hidupnya akan runtuh hanya dalam sekejap. Aku takut, Arman, ujarnya pelan. Suaranya nyaris terdengar seperti bisikan. Aku takut dunia ini tidak akan pernah menerima aku. Aku takut kamu akan melihat aku seperti yang dilihat orang lain. Arman menatapnya dengan penuh kasih sayang, dan dengan lembut ia meraih tangan Lara. Lara, aku tidak peduli apa kata orang tentangmu. Aku hanya tahu satu hal, dan itu adalah aku ingin berada di sisimu. Aku ingin kita berjalan bersama, tanpa melihat ke belakang lagi. Kata-kata itu begitu menyentuh hati Lara, namun rasa takut itu tetap ada. Bagaimana jika Arman hanya berkata begitu karena iba padanya? Bagaimana jika ia juga akhirnya menyerah seperti orang-orang lainnya? Lara merasa dirinya tidak layak untuk dicintai, apalagi oleh seseorang yang baik seperti Arman. Namun, di tengah kebingungannya, ada sebuah perasaan yang perlahan tumbuh. Apa yang akan terjadi jika aku mulai mempercayainya? Apa yang akan terjadi jika aku mulai hidup tanpa terus diliputi rasa takut? Saat itu, Lara tahu bahwa dunia tak akan pernah menerima dirinya sepenuhnya, tetapi ia mulai memahami satu hal. Mungkin, yang terpenting bukanlah bagaimana dunia melihatnya, tetapi bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Mungkin, saat itu, ia mulai belajar untuk mencintai dirinya, meskipun dunia tak akan pernah memberinya kesempatan itu. Bayang-bayang yang menyiksa. Malam itu, Lara terjaga lebih lama dari biasanya. Di luar jendela apartemennya, hujan masih turun dengan derasnya, menciptakan suara gemericik yang seolah menemani kesepiannya. Ia menatap langit yang gelap, diselimuti awan-awan yang tebal, seolah menahan semua rasa yang begitu berat dalam dirinya. Sejak malam itu, saat Arman berkata bahwa ia ingin berjalan bersama Lara tanpa melihat ke belakang, semuanya menjadi semakin rumit. Lara ingin percaya, ia ingin membuka hatinya, namun bayang-bayang masa lalu terus menghantui setiap langkah yang ingin ia ambil. Setiap kali Arman mengirim pesan atau menelepon, Lara merasa seolah ada bagian dari dirinya yang mulai retak. Ia merasa takut akan melangkah terlalu jauh. Takut bahwa cinta yang tulus itu hanyalah sebuah kepura-puraan yang akan segera hancur. Bagaimana jika aku menyakitinya? Bagaimana jika aku mengecewakannya seperti yang selalu terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya, seolah tidak ada akhir. Pagi berikutnya, seperti biasa, Lara berusaha menjalani hidupnya dengan kebiasaan-kebiasaan yang mengisinya. Namun, setiap kali ia melangkah keluar, perasaan cemas itu kembali datang. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan orang-orang yang menghina dan menghakiminya, meskipun mereka tidak pernah secara langsung mengatakannya. Seringkali, saat ia berjalan di pasar atau toko, ada bisikan yang terdengar sangat jelas. Sia-sia saja. Lihat dia. Masih berusaha menjadi seseorang yang dia tidak bisa jadi.
bisik seorang wanita di belakangnya. Lara berhenti sejenak, menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Mengabaikan mereka? Atau bertindak seolah semuanya baik-baik saja? Tapi apa yang harus ia lakukan ketika setiap hari ia diserang oleh prasangka dan hinaan dari mereka yang tidak mengenalnya? Ia merasa seolah berada di tengah lautan yang penuh dengan ombak. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan tidak ada yang peduli jika ia tenggelam. Pulang ke rumah, Lara menemukan pesan dari Arman yang membuat hatinya sedikit tenang. Arman mengajak makan malam di sebuah restoran yang baru dibuka di pusat kota. Lara merasa sedikit ragu, namun ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk melihat apakah perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya itu bisa berkembang lebih jauh, atau justru akan hancur seiring berjalannya waktu. Di restoran yang mewah itu, suasana begitu berbeda dari apa yang Lara alami setiap hari. Lampu-lampu yang redup, musik yang lembut, dan tatapan Arman yang penuh perhatian seolah-olah membiusnya. Namun, di dalam hatinya, ketakutan itu tidak bisa hilang begitu saja. Ia mencoba berbicara dengan Arman tentang hidupnya, tentang perjuangan yang telah ia lewati. Namun setiap kali ia membuka mulut, ia merasa seperti ia sedang membuka luka yang sangat dalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya pada apa yang aku rasakan, ujar Lara dengan suara bergetar. Aku takut semuanya akan berakhir seperti sebelumnya. Arman menatapnya dengan penuh pengertian, kemudian dengan lembut menggenggam tangannya. Lara, aku mengerti rasa takutmu, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak akan pergi begitu saja. Aku di sini, dan aku ingin memperjuangkan kita. Tangan Lara gemetar, namun ia mencoba tersenyum. Kata-kata Arman seolah memberi sedikit harapan. Namun hatinya tetap diliputi ketakutan. Apakah aku layak mendapatkan semua ini? Setelah makan malam itu, mereka berjalan keluar, menuju mobil Arman. Jalanan kota yang penuh cahaya lampu menjadi latar belakang malam yang sepi. Saat mereka berjalan melewati sekelompok orang yang sedang berdiri di pinggir jalan, Lara merasakan tatapan tajam dari mereka. Sebuah suara yang familiar, yang selalu terdengar di telinganya setiap kali ia melangkah di luar rumah, terdengar jelas. Jangan pikir dia benar-benar ingin denganmu, Lara. Dia cuma main-main. Kalau dia tahu siapa dirimu yang sebenarnya, pasti dia tidak akan mau bersamamu. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir. Lara merasa seperti tubuhnya terhempas ke tanah, dan seluruh dunia di sekelilingnya tiba-tiba berputar dengan kecepatan yang membuatnya pusing. Arman berhenti berjalan, melihat Lara yang mendadak diam. Lara, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Lara mencoba tersenyum, meski hatinya terasa hancur. Tidak ada, Arman. Aku hanya lelah, jawabnya dengan suara yang dipaksakan. Namun, dalam hatinya, rasa sakit itu kembali mengalir. Mereka selalu seperti ini, menghina dan mengejek, seolah aku tidak layak bahagia. Saat mereka sampai di mobil, Arman kembali bertanya, "Kamu tidak harus menghadapi itu sendirian, Lara. Jangan biarkan mereka mempengaruhimu." Lara menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Mereka selalu ada, Arman. Setiap langkah yang aku ambil, mereka ada di sana, mengawasi dan menghakimi. Aku tidak bisa kabur dari kenyataan itu. Arman memegang bahunya dengan lembut, kemudian dengan penuh keyakinan berkata, "Kamu tidak perlu kabur. Kamu hanya perlu berdiri tegak dan melangkah maju, bersama orang yang peduli padamu. Aku ada di sini, Lara. Aku tidak akan pergi." Lara menatapnya dalam-dalam, merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Arman. Namun, meskipun ia ingin mempercayainya,
Ada bagian dari dirinya yang merasa tak yakin. Setiap kali ia merasa sedikit tenang, bayang-bayang masa lalu dan kebencian orang-orang kembali menghantui. Dengan hati yang penuh keraguan, ia memasuki mobil bersama Arman. Tetapi entah kenapa, malam itu ada sedikit secercah harapan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa melupakan bayang-bayang yang menyiksa dan mulai berjalan menuju cahaya. Langkah yang penuh keraguan. Hari-hari berlalu, dan meskipun Lara terus berusaha menjalani kehidupannya dengan semangat yang baru, rasa cemas itu tetap menempel. Setiap kali ia bangun pagi, ada perasaan aneh yang menyelubungi hatinya, sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa terjaga, namun tetap seperti seorang asing dalam kehidupannya sendiri. Seolah ia selalu berusaha mengejar sesuatu yang tidak bisa diraih. Arman selalu ada di sana, memberi dukungan tanpa henti, mencoba membimbingnya keluar dari bayang-bayang masa lalu yang terus membuntutinya. Namun, meskipun Arman terus menunjukkan kasih sayangnya, Lara tidak bisa menyingkirkan perasaan tidak layak yang selalu menghinggapinya. Setiap senyuman Arman terasa seperti beban yang harus ia bayar dengan masa lalu yang tak bisa ia lupakan. Suatu sore, Lara memutuskan untuk pergi berjalan-jalan sendirian. Ia membutuhkan waktu untuk merenung, untuk menyendiri sejenak, jauh dari semua yang mengharapkannya menjadi seseorang yang berbeda. Ia berjalan menyusuri trotoar yang ramai, memandangi orang-orang yang sibuk dengan aktivitas mereka. Namun, kali ini, ia merasa tidak sepi. Ia merasa seolah-olah dunia itu ada untuknya, sebuah dunia yang penuh dengan kemungkinan. Saat melewati sebuah kafe kecil yang terletak di sudut jalan, matanya tertuju pada sekelompok wanita yang duduk bersama. Mereka tertawa, berbicara tentang hal-hal ringan, dan seketika Lara merasa terasing. Itu adalah dunia yang tidak pernah bisa ia masuki, dunia yang selalu menilai dan mengucilkannya. Mereka berbicara dengan bebas, namun Lara tahu bahwa di mata mereka, ia hanya seorang wanita yang tercemar, seorang wanita yang tidak pantas untuk diterima. Dengan langkah pelan, Lara melanjutkan perjalanannya, mencoba menghindari tatapan mereka yang penuh penilaian. Namun, di tengah perjalanan, ia mendengar suara seseorang memanggilnya. Lara. Lara berhenti, dan ketika ia menoleh, ia melihat Arman yang sedang berjalan mendekat. Senyumannya yang hangat mengingatkannya pada kenyataan bahwa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Tetapi meskipun hatinya terasa lebih ringan setiap kali melihat Arman, rasa takut itu tidak pernah benar-benar hilang. "Kau sendirian?" tanya Arman sambil tersenyum. Lara mengangguk pelan. "Aku butuh waktu sendiri untuk berpikir." Arman mengerti, dan meskipun ia ingin menemani Lara, ia tahu bahwa kadang-kadang seseorang membutuhkan waktu untuk menghadapinya sendiri. "Aku mengerti. Tapi ingat, aku di sini, Lara. Aku tidak akan pergi." Lara menatap Arman, merasakan kehangatan yang ada di balik kata-katanya. Tapi ada rasa takut yang menggelayuti hatinya. Apa yang akan terjadi jika aku memberi terlalu banyak? Apa yang akan terjadi jika aku mulai mengharapkan sesuatu lebih dari ini? Mereka berjalan berdampingan tanpa banyak kata. Tetapi Lara bisa merasakan kenyamanan yang jarang ia rasakan dalam hidupnya. Ada rasa aman dalam kedekatan Arman, meskipun Lara tahu bahwa ia sendiri masih belum bisa sepenuhnya membuka hatinya. Rasanya seperti ada sebuah tembok tebal yang menghalanginya untuk benar-benar melangkah maju. Tembok itu dibangun oleh rasa takut, rasa sakit, dan kenyataan bahwa dunia tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk menjadi apa yang ia inginkan. Pada malam hari, setelah mereka berpisah, Lara merasa gelisah. Ia duduk di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap. Ia teringat akan kata-kata Arman, kata-kata yang sering kali ia dengar.
Namun kali ini terasa berbeda. Aku di sini, Lara. Aku tidak akan pergi. Suara itu bergaung di pikirannya, seperti sebuah janji yang terikat kuat pada jiwanya. Namun, meskipun Arman terus menunjukkan perhatian, Lara merasa dirinya tak pantas mendapatkan cinta itu. Ada bagian dari dirinya yang terus merasa terasing, terhina, dan terpuruk. Setiap kali ia berusaha maju, bayang-bayang masa lalu kembali menghalangi. Ia tak bisa menghindar dari kenyataan bahwa ia sudah terlalu lama hidup dalam dunia yang penuh penolakan. Malam itu, Lara terbangun tengah malam, terkejut dengan suara ketukan di pintu apartemennya. Dengan sedikit kebingungan, ia membuka pintu dan mendapati Arman berdiri di sana, dengan ekspresi serius di wajahnya. "Ada apa, Arman?" tanya Lara, bingung. "Saya tahu kamu merasa ragu, Lara," kata Arman dengan suara penuh ketulusan. "Tapi aku ingin kamu tahu, tidak ada alasan untuk merasa tidak layak. Aku memilihmu, Lara, dan aku ingin kita melangkah bersama." Lara terdiam sejenak. Hatinya bergejolak, dipenuhi oleh emosi yang begitu kuat. Namun, meskipun kata-kata itu sangat berarti, ia tidak bisa menahan rasa takut yang masih menggerogoti dirinya. Aku takut, Arman. Takut jika aku mengecewakanmu. Takut jika aku tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan." Arman mendekat, menyentuh pipinya dengan lembut. "Lara, aku tidak menginginkan apapun selain kebahagiaanmu. Aku tahu kita punya masa lalu masing-masing, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin ada di sini untukmu." Saat itu, Lara merasa ada sebuah dorongan yang kuat untuk membiarkan dirinya merasakan cinta yang telah lama ia abaikan. Namun, ketakutannya begitu besar, seolah-olah ia akan menghancurkan semua yang baik dalam hidupnya jika ia membuka hati sepenuhnya. Arman mengangkat dagunya, memberi sebuah ciuman lembut di dahi Lara. "Jangan biarkan rasa takut mengendalikanmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Malam itu, meskipun Lara masih diliputi keraguan, ada secercah harapan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Sebuah harapan bahwa mungkin, justru melalui Arman, ia bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Namun, ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak rintangan yang harus dihadapi, dan ada banyak ketakutan yang harus ia hadapi dalam dirinya. Tetapi mungkin, untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih dekat dengan kebahagiaan, meskipun masih jauh. Kehilangan yang tak terhindarkan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lara berdiri di depan jendela apartemennya, memandangi langit yang kelabu. Pikirannya kembali dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apakah aku bisa benar-benar mempercayai perasaan ini? Apakah aku pantas mendapatkan cinta seperti yang diberikan Arman? Sebelumnya, perasaan itu selalu datang dengan ketakutan dan keraguan, dan kali ini pun tidak berbeda. Setiap kali Arman mencoba mendekat, membuka hatinya, dan memberikan kasih sayangnya, Lara merasa ada dinding yang tak bisa ia hancurkan. Dinding itu bukan hanya sekadar ketakutannya terhadap masa depan, tetapi juga rasa takut yang sudah tertanam begitu dalam di dalam dirinya. Takut akan ditinggalkan, takut akan disakiti, takut kalau cinta itu hanya ilusi yang akan berakhir pada penderitaan. Hari itu, Lara memutuskan untuk keluar dari apartemennya. Ia merasa perlu menyendiri sejenak, memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk berpikir dan mengatasi keraguannya. Jalanan kota yang ramai dengan hiruk-pikuk, suara kendaraan yang berlalu lalang, dan orang-orang yang sibuk dengan urusan masing-masing hanya membuat Lara merasa semakin terasing. Semua orang terlihat sibuk menjalani hidup mereka, seolah-olah mereka tidak pernah peduli dengan apa yang dirasakannya. Ia merasa seperti penonton dalam kehidupannya sendiri,
tak tahu harus melangkah kemana. Saat melintas di sebuah taman kota yang sepi, matanya tertuju pada sebuah keluarga yang sedang duduk bersama, tertawa, dan berbicara hangat. Mereka tampak begitu bahagia, jauh dari segala kesulitan dan drama hidup. Lara berhenti sejenak, memperhatikan mereka, dan seketika hatinya terasa sakit. Kenapa aku tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti itu? Kenapa aku selalu terjebak dalam perasaan yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan? Lara mengalihkan pandangannya, mencoba untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan. Ia melanjutkan langkahnya, namun tiba-tiba sebuah suara familiar memanggil namanya. Lara. Ia menoleh dan melihat Arman berdiri di depan sebuah kedai kopi, tampak terkejut melihatnya. Wajah Arman yang penuh perhatian membuat hatinya berdebar kencang, namun sekaligus menambah rasa cemas yang semakin menghimpit. Kau pergi kemana saja? Aku mencarimu, kata Arman dengan suara lembut. Lara merasa canggung. Aku hanya berjalan-jalan. Butuh waktu untuk berpikir. Arman mengangguk, seolah memahami. Aku mengerti. Tapi jangan berlarut-larut dengan perasaan itu. Lara, aku di sini, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar peduli padamu. Namun, meskipun kata-kata itu terasa begitu hangat dan penuh perhatian, Lara merasa ada sesuatu yang kosong di dalam hatinya. Sebuah kekosongan yang sulit dijelaskan, seolah ia tak bisa mengerti dirinya sendiri. Aku hanya takut. Arman, aku takut jika aku mulai percaya lagi, semuanya akan hancur. Aku takut jika kamu hanya akan pergi meninggalkanku setelah ini. Arman mendekat, mencoba meraih tangannya. Lara, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, tidak peduli apa yang terjadi. Namun, Lara bisa melihat sesuatu di mata Arman, sebuah ketulusan yang mendalam, namun di baliknya ada keraguan. Apa yang sebenarnya Arman inginkan? Apa yang dia lihat padaku? Perasaan itu semakin menguat saat mereka berjalan bersama menuju tempat yang lebih tenang, jauh dari keramaian. Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih banyak, mereka bertemu dengan beberapa orang yang mereka kenal. Tatapan yang mereka terima bukanlah tatapan biasa. Mata-mata mereka penuh dengan penilaian, keheranan, bahkan penghinaan. Lara bisa merasakan bagaimana atmosfer di sekitar mereka berubah begitu Arman berinteraksi dengan orang-orang itu. Seolah-olah, ia bukanlah bagian dari dunia yang mereka kenal. Arman, kenapa denganmu? Mengapa bersama dia? Tanya salah seorang pria yang tampak terkejut melihat mereka. Lara menundukkan wajahnya, merasa semakin terpojok. Ia tahu betul apa yang akan mereka katakan tentang dirinya. Lara itu, dia bukan tipe orang yang kita kenal, ujar wanita lain dengan nada merendahkan. Arman hanya diam, namun ekspresinya mulai berubah. Lara bisa melihat betapa dia terguncang, betapa beratnya dia menerima tatapan dan penilaian orang-orang itu. Seolah dia baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Lara merasa hatinya terhimpit. Ia merasa bodoh, merasa seperti beban yang harus dibawa. Apakah semua ini benar-benar akan berjalan lancar? Apakah aku benar-benar bisa bahagia bersama Arman? Pertanyaan itu terus bergemuruh dalam pikirannya, namun tak ada jawaban yang bisa ia temukan. Arman akhirnya menggenggam tangannya dengan erat, menghadap orang-orang itu dan berkata dengan tegas, "Kalian tidak berhak menilai siapapun. Lara adalah orang yang baik, dan aku ingin bersamanya. Itu keputusan aku." Tatapan mereka berubah menjadi lebih tajam, namun Arman tetap tenang, berdiri di samping Lara dengan sikap yang teguh. Namun, Lara merasa seolah-olah ada sesuatu yang sudah mulai retak di antara mereka. Arman terlihat sedikit berbeda,
seperti ada sesuatu yang terganggu dalam pikirannya. Setelah kejadian itu, Lara merasa semakin terasing. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa perasaan orang-orang di sekitarnya, meskipun tidak diungkapkan secara langsung, sangat memengaruhi dirinya. Dan ia tahu bahwa itu bukan hanya tentang penilaian orang lain terhadapnya, tetapi juga tentang perasaan Arman yang semakin kabur. Di malam hari, Lara terbaring di tempat tidurnya, merenung panjang. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku bisa bertahan dengan semua ini? Apakah aku benar-benar bisa menjadi bagian dari dunia ini tanpa merasa dihina dan dijauhi? Saat itulah, Lara merasa ada sesuatu yang hilang. Cinta dan harapan yang dulu pernah ia miliki kini mulai terasa jauh. Ia merasa seperti telah melangkah terlalu jauh dari dirinya sendiri, berusaha menjadi seseorang yang ia pikir seharusnya ia jadi. Namun tanpa disadari, itu hanya membuatnya semakin tersesat. Ia memutuskan untuk pergi mencari jawaban, untuk mencari kedamaian yang selama ini tidak pernah ia temui. Namun, di tengah perjalanannya, Lara tahu satu hal, kehilangan itu tak terhindarkan, dan mungkin ini adalah saatnya untuk benar-benar menghadapinya. Terjerat dalam pilihan, Lara menghabiskan malam itu dengan kesunyian yang menyesakan. Seluruh tubuhnya terasa lelah, namun pikirannya tidak bisa berhenti berpacu. Ia terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap, memikirkan segala yang telah terjadi. Hari demi hari, ia terus berusaha memantapkan hati. Namun di balik setiap usaha itu, ada keraguan yang terus menggerogoti. Pagi berikutnya, saat matahari baru saja memanjat tinggi, Lara merasa seperti ada sesuatu yang tak pernah bisa ia lepaskan. Ternyata, bukan hanya masa lalu yang mengikatnya, tetapi juga dunia di sekitarnya yang terus memberikan tekanan tanpa henti. Dunia yang tidak pernah memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Di luar sana, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, Lara merasa seperti tidak memiliki tempat. Meskipun ia tidak ingin mengakui kenyataan itu, ia merasa semakin terasing. Semua upayanya untuk berubah, untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu, selalu berakhir dengan kekecewaan. Apakah ia benar-benar bisa menemukan kedamaian? Atau apakah ia hanya sedang mencari pelarian dari kebenaran yang harus ia hadapi? Hari itu, Lara memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang jarang ia kunjungi. Sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota. Tempat itu terasa lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang selama ini ia coba hindari. Ketika masuk, udara sejuk dan aroma kopi yang menguar mengisi ruang tersebut. Lara duduk di sudut, memesan secangkir kopi hangat, dan mulai meresapi ketenangan yang jarang ia rasakan. Namun, ketenangan itu segera terganggu ketika matanya bertemu dengan seorang pria di meja sebelah. Ia mengenal pria itu, seorang teman lama, Damar, yang pernah menjadi bagian dari kehidupannya. Damar menatapnya dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Sesaat, keduanya saling diam, seakan ada banyak hal yang belum terungkap. Lara merasa canggung. "Damar," sapanya pelan. "Apa kabar?" Damar tersenyum, meskipun ada sesuatu yang nampak berat di wajahnya. "Lara, lama tak jumpa. Kau baik-baik saja?" Lara mengangguk, berusaha menunjukkan senyum meskipun hatinya terasa berat. "Aku mencoba menjalani hidup dengan lebih baik." Damar duduk di meja yang lebih dekat, memesan kopi, dan mereka mulai berbicara. Dari percakapan itu, Lara mulai merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, kenyamanan. Damar, meskipun bukan seseorang yang dekat dengannya lagi, memberikan rasa kedamaian yang Lara sangat butuhkan saat itu. Namun, setiap kali Lara melihat Damar, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Sesuatu yang telah berubah dalam dirinya, yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata.
Mungkin itu adalah perasaan yang sudah terkubur terlalu lama. Perasaan yang tidak bisa ia kenali lagi. Damar hanyalah sebuah bayangan dari masa lalu. Sebuah dunia yang dulu pernah ia kenal. Namun kini terasa begitu jauh. Obrolan mereka terus berlanjut. Dan semakin lama, semakin banyak hal yang terungkap. Damar menceritakan bagaimana ia juga sedang berjuang dengan kehidupannya sendiri. Dan bagaimana dunia terus memberinya ujian yang tak pernah berkesudahan. Lara merasa aneh mendengar ceritanya. Seakan mereka berada di dunia yang sama, meskipun masing-masing memiliki pengalaman dan beban yang berbeda. Tapi, di tengah perbincangan mereka, ada satu kalimat yang membuat Lara terdiam. "Kau tahu, Lara," Damar mulai dengan suara serius. "Kadang-kadang kita terlalu lama terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, sampai kita lupa bahwa hidup harus terus berjalan. Kamu sudah lama menunggu, mencari jalan keluar, tapi kamu tak akan menemukannya jika terus menghindari kenyataan." Lara menatapnya dengan tatapan kosong. Kata-kata Damar terasa menusuk jauh ke dalam jiwanya. Menghindari kenyataan? Apakah itu yang sebenarnya aku lakukan? Kenyataan itu terus menghantui Lara, mengingatkan pada kegagalan, pada perasaan tidak cukup baik, dan pada rasa takut yang selalu mengikutinya. Ia merasa seolah-olah tidak bisa keluar dari lingkaran setan ini. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, hanya membuatnya semakin terjebak dalam kebingungannya. Namun, Damar tidak berhenti di situ. "Aku tahu, mungkin kamu merasa bahwa hidupmu sudah terlanjur rusak, atau kamu merasa terlalu banyak orang yang menilai dan mengucilkanmu. Tapi percayalah, Lara, mereka hanya melihat dari luar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam dirimu." Lara menundukkan kepala, menatap cangkir kopinya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali menjadi diriku yang dulu. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku perbaiki." Damar menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian. "Mungkin kamu tidak perlu menjadi dirimu yang dulu, Lara. Mungkin yang kamu butuhkan adalah menerima siapa dirimu sekarang, dan berani melangkah maju. Dunia ini tidak selalu adil, tapi bukan berarti kita harus terhenti karena penilaian orang lain." Kata-kata Damar terdengar seperti sebuah pencerahan bagi Lara. Namun, ada satu hal yang membuatnya tetap ragu. Apakah ia siap untuk menerima dirinya sendiri, tanpa bergantung pada pandangan orang lain? Apakah ia siap untuk melepaskan masa lalu dan membiarkan diri hidup tanpa beban? Saat perbincangan mereka berakhir, Damar berpamitan dan meninggalkan Lara dengan pikiran yang kacau. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Lara merasa ada secercah harapan yang bisa ia genggam. Mungkin ini adalah saatnya untuk berhenti mencari alasan untuk tidak bahagia. Malam itu, Lara kembali ke apartemennya dengan perasaan yang lebih ringan, meskipun penuh dengan ketidakpastian. Dalam kegelapan, ia berbaring dan merenung. Apakah aku bisa melepaskan ketakutanku dan mulai hidup dengan keberanian yang sebenarnya? Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang masih menghantui pikiran Lara. Apakah ia benar-benar bisa membiarkan Arman masuk lebih dalam? Atau apakah ia akan selalu terjebak dalam keraguan yang sama? Cermin hati yang pecah. Pagi itu, seperti biasa, Lara terbangun dengan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Suara jam alarm yang berbunyi keras seakan menjadi simbol dari rutinitas yang terus menghantuinya. Ia berjalan menuju cermin, menatap refleksi dirinya yang tampak tak berubah. Namun, di balik mata yang lelah dan wajah yang sedikit pucat, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata, tapi cukup ia rasakan di dalam hatinya, sebuah keretakan yang semakin menganga. Hari itu terasa berat sejak awal.
Lara mencoba untuk fokus pada pekerjaan di kantornya, namun pikirannya terus melayang. Setiap kali ia berusaha untuk menulis laporan atau berbicara dengan koleganya, bayangan Damar dan percakapan mereka tadi malam muncul begitu saja di benaknya. Kata-kata itu seperti menari-nari di pikirannya, memaksa ia untuk merenung lebih dalam tentang dirinya sendiri. Kamu tidak akan pernah bisa melepaskan bayang-bayang masa lalu, Lara, pikirnya. Selama ini, aku terjebak dalam ketakutan, dalam apa yang orang pikirkan tentangku. Aku selalu hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, sampai aku lupa siapa aku sebenarnya. Sejak percakapan dengan Damar, Lara merasa ada semacam pergeseran dalam dirinya. Sesuatu yang telah lama tertidur, kini mulai terbangun. Namun, semakin ia berusaha untuk menghadapinya, semakin besar pula rasa takut yang menghalangi langkahnya. Ia takut jika ia terlalu membuka diri, jika ia terlalu berani melangkah, maka segala sesuatu yang sudah ia bangun akan hancur begitu saja. Apakah aku benar-benar siap untuk melepaskan ketakutanku? Saat makan siang, Lara mendapat pesan singkat dari Arman. Hatinya terasa berdebar saat melihat namanya muncul di layar ponselnya. Meskipun ia merasa kebingungan dengan perasaannya, Lara tidak bisa menahan untuk tidak merespon pesan Arman. Lara, kita perlu bicara. Ada sesuatu yang penting yang ingin aku katakan. Pesan itu membuat Lara tertekan. Ia tahu betul apa yang Arman ingin bicarakan. Sejak pertemuan mereka yang terakhir, Lara merasa ada jarak yang mulai terbentuk antara mereka. Sebuah jarak yang tak terucapkan, namun jelas terasa dalam setiap pertemuan mereka. Arman tampaknya semakin sering menghindar, dan meskipun Lara tahu betul apa yang ada di hatinya, ia tetap merasa takut untuk menghadapinya. Sore itu, mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang cukup tenang. Udara di luar agak dingin, tetapi percakapan yang akan mereka jalani terasa jauh lebih berat daripada suhu udara itu. Lara duduk di meja yang sudah dipesan, dan Arman segera muncul dengan wajah yang tampak serius. Arman duduk di hadapannya, menarik napas panjang sebelum akhirnya membuka suara. Lara, aku tahu hubungan kita selama ini tidak mudah. Aku melihat kamu berusaha keras, dan aku juga merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa aku ungkapkan. Aku merasa ada sesuatu yang hilang, entah itu harapan atau mungkin hanya aku yang tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan, ujar Arman dengan suara yang terdengar penuh penyesalan. Lara menatap Arman, mencoba membaca setiap ekspresi di wajahnya. Ia merasakan perasaan campur aduk yang sulit diungkapkan, kesedihan, kebingungan, dan mungkin sedikit penyesalan. Arman, apa maksudmu? Apa yang sebenarnya kamu ingin katakan? Arman menundukkan kepala sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku ingin kamu tahu, Lara, bahwa aku tidak ingin membuatmu merasa terjebak dalam hubungan ini. Aku rasa kita sudah berada di titik yang saling menyakitkan, dan aku tidak ingin memperburuk keadaan. Aku merasa bahwa kita mulai saling melukai, meskipun kita tidak pernah benar-benar berniat untuk itu. Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Lara. Selama ini, ia berusaha untuk percaya bahwa mereka bisa melewati segala rintangan. Namun, kata-kata Arman seakan menghancurkan apa yang ia bangun selama ini. Lara merasa hatinya pecah, seakan ada retakan yang semakin lebar di dalam dirinya. Jadi, apa yang kamu inginkan? Tanya Lara dengan suara serak. Ia berusaha keras untuk menahan air matanya, namun emosi yang terkumpul begitu kuat. Arman menatapnya dengan pandangan yang penuh penyesalan. Aku ingin kita berdua menemukan kedamaian. Lara, aku ingin kamu menemukan kebahagiaan. Meskipun itu berarti kita harus berpisah. Aku tidak ingin menjadi beban bagi kamu. Lara merasa seolah dunia berhenti berputar sejenak.
Ia tak tahu apa yang harus dikatakan, karena hatinya penuh dengan kekecewaan yang begitu dalam. "Jadi, kamu ingin kita berpisah?" Suara Lara hampir tak terdengar, seperti bisikan. Arman hanya mengangguk, dan di situ, Lara merasa ada sebuah pintu yang tertutup. Sebuah pintu yang tidak bisa ia buka lagi. Meskipun Arman berbicara dengan penuh perhatian dan ketulusan, Lara merasa bahwa ia telah kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidupnya. Di tengah keheningan yang mencekam, Lara merasa semakin terperangkap dalam pikirannya. Semua ketakutan, semua keraguan yang selama ini menggelayut di pikirannya, kini terasa nyata. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara keluar dari kegelapan yang semakin menjeratnya. Malam itu, setelah pertemuan yang menghancurkan hatinya, Lara berjalan pulang sendirian. Setiap langkahnya terasa berat, dan seluruh tubuhnya terasa letih. Ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Perasaan yang telah ia bangun selama ini dengan Arman, kini seolah runtuh begitu saja. Namun, di dalam hatinya, ada satu hal yang jelas. Keputusan itu sudah diambil, dan aku harus belajar untuk menerima kenyataan ini. Meskipun hatinya terluka, Lara tahu bahwa ia harus maju, meskipun perasaan itu sangat sulit untuk dilepaskan. Ketika ia tiba di rumah, Lara menatap cermin lagi. Namun, kali ini, ia tidak lagi melihat hanya bayangannya. Di dalam cermin itu, ia melihat seseorang yang telah belajar untuk menghadapinya sendiri. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang jelas, ia tidak akan pernah kembali menjadi orang yang sama. Menerima hati yang patah. Hari-hari setelah pertemuan dengan Arman terasa seperti deretan langkah yang berat dan penuh keraguan. Lara merasa seperti berjalan di atas jalan yang licin, di mana setiap langkah bisa membuatnya tergelincir lebih dalam ke dalam jurang kesedihan. Setiap detik berlalu seakan menambah beban yang menyesakkan dadanya. Namun, ada satu hal yang mulai Lara sadari, ia tidak bisa terus hidup dalam penyesalan. Malam itu, di kamar yang terasa sunyi, Lara duduk di tepi tempat tidurnya. Jari-jarinya meremas ujung selimut, matanya menatap kosong ke arah pintu yang tertutup rapat. Sekali lagi, pikirannya kembali mengarah pada percakapan dengan Arman. Kata-kata yang terlontar begitu sederhana, namun terasa menghancurkan. "Aku tidak ingin menjadi beban bagi kamu." Kalimat itu terus terngiang dalam pikirannya, menghujam lebih dalam dari yang ia duga. Lara tidak tahu apa yang lebih sakit, keputusan untuk berpisah, atau kenyataan bahwa ia merasa tidak cukup berharga untuk dipertahankan. Namun, ada sesuatu yang lebih mengganggu Lara. Kenapa ia selalu merasa sendiri? Meskipun dikelilingi oleh teman-temannya, meskipun ada beberapa orang yang peduli padanya, ia merasa seperti terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan. Dunia di mana tidak ada yang benar-benar tahu siapa dirinya. Keputusan Arman untuk pergi seakan menjadi titik balik yang membuka mata Lara. Meskipun hatinya terluka, ia mulai merasa bahwa ia tak bisa terus hidup dengan harapan kosong. Sebagai seorang perempuan, ia telah lama berjuang untuk menemukan tempat yang nyaman dalam hidup, tetapi kini ia tahu, kenyamanan itu tidak akan datang dari orang lain. Ia harus menemukan kedamaian itu dari dalam dirinya sendiri. Keesokan harinya, Lara mengambil langkah pertama menuju perubahan. Ia pergi ke kantor seperti biasa, meskipun perasaan hampa itu masih ada. Tapi kali ini, ia tidak lagi membiarkan perasaan itu menguasai dirinya. Ia mulai bekerja dengan penuh fokus, berusaha untuk mengalihkan pikirannya dari perasaan yang terus mengguncangnya. Lara merasa ada kekuatan yang mulai muncul dalam dirinya. Meskipun masih rapuh, kekuatan itu memberi arahan baru dalam hidupnya. Sore itu, setelah pulang kerja,
Lara memutuskan untuk pergi berjalan-jalan di sekitar taman kota. Udara segar menyapu wajahnya, memberi sedikit ketenangan di tengah keramaian. Dia duduk di bangku taman yang menghadap ke danau, mengamati riak-riak air yang terbentuk oleh angin. Di sana, Lara mulai merenung, mencoba memikirkan hidupnya tanpa perasaan terbelenggu oleh masa lalu. Di saat itulah, seseorang mendekat dan duduk di sebelahnya. Lara menoleh dan terkejut melihat siapa yang datang. Itu adalah Damar, teman lama yang sempat ia temui beberapa waktu lalu di kafe. Damar tersenyum kecil, seolah sudah tahu apa yang ada dalam pikirannya. "Kau tampak berbeda, Lara," kata Damar sambil menatap ke arah danau. "Ada sesuatu yang lebih tenang dalam dirimu." Lara hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Aku hanya mencoba untuk menghadapinya, Damar." Damar mengangguk, lalu menatap Lara dengan tatapan penuh pengertian. "Terkadang, kita merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, tapi itu tidak berarti kita harus terus terkurung di sana. Kamu sudah belajar untuk menerima diri, bukan? Meskipun itu berat." Lara menghela napas panjang, matanya kembali terarah pada danau yang tenang. "Aku masih merasa kehilangan, Damar. Perpisahan itu membuatku meragukan diri sendiri. Apakah aku benar-benar cukup baik? Apakah aku akan pernah menemukan kebahagiaan lagi?" Damar tersenyum, kali ini lebih lebar. "Lara, kamu bukan hanya seseorang yang pernah terluka. Kamu adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk bangkit. Kebahagiaan tidak datang dari orang lain, itu datang dari dalam dirimu. Jika kamu terus mencari di luar sana, kamu tidak akan pernah menemukannya. Cobalah untuk melihat ke dalam dirimu sendiri, dan lihat betapa banyak hal yang sudah kamu capai." Kata-kata Damar seakan menggema di hati Lara. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang bisa ia genggam selain rasa sakit dan penyesalan. Sesuatu yang tidak bergantung pada keputusan orang lain, atau pada penghakiman dunia. Sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, sesuatu yang sudah ada dalam dirinya selama ini. Lara menatap Damar dengan mata yang mulai berbinar. "Kamu benar, Damar. Aku sudah terlalu lama hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Mungkin inilah saatnya untuk hidup untuk diriku sendiri." Damar tersenyum. "Itulah yang aku harapkan dari kamu, Lara. Kamu lebih dari sekadar kisah yang belum selesai. Kamu adalah kisah yang baru dimulai." Percakapan itu memberi angin segar bagi Lara. Seiring dengan langkah-langkah yang ia ambil menuju perubahan, Lara mulai merasa sedikit demi sedikit dirinya kembali. Tidak sempurna, tentu saja, tapi setidaknya ia bisa belajar untuk menerima bahwa dirinya cukup berharga, meskipun tidak ada yang sempurna di dunia ini. Malam itu, Lara kembali ke rumah dengan hati yang lebih lapang. Tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu, tetapi penuh dengan harapan untuk masa depan. Meski masih ada banyak hal yang perlu ia perbaiki dalam dirinya, Lara tahu bahwa ia sudah mengambil langkah pertama untuk menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Sebelum tidur, Lara menatap cermin satu kali lagi. Kali ini, ia tidak melihat hanya seorang perempuan yang terluka, tetapi seorang perempuan yang berani untuk bangkit. Dengan mata yang tegas dan hati yang penuh tekad, Lara tahu bahwa ia akan terus berjalan, meskipun jalan itu tidak selalu mudah. Setiap langkahnya adalah langkah menuju kebebasan, menuju diri yang sebenarnya. Lara memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang, tanpa rasa takut. Kembali menemukan cahaya. Setelah berbulan-bulan berjuang dengan perasaan yang membingungkan, Lara merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia telah belajar menerima luka-lukanya,
Tetapi ada satu hal yang masih mengganggunya. Satu pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa aku selalu merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang aku cintai? Hari itu, seperti biasanya, ia kembali ke kafe kecil tempat ia sering berkunjung. Kali ini, langkahnya lebih ringan, tetapi hatinya tetap menyimpan keraguan. Ia duduk di sudut yang sama, di meja yang sama, yang dahulu pernah menjadi saksi kebahagiaannya bersama Arman. Kopinya tetap sama, begitu juga dengan suasana kafe yang hangat. Namun, ada sesuatu yang berubah, perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa seolah-olah sesuatu yang penting akan terjadi. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka dengan suara bel yang khas. Lara tidak mendongak, tetapi matanya menangkap sosok yang masuk, seorang pria dengan langkah yang familiar. Arman, pria yang pernah mengisi hidupnya, yang pernah menjadi harapannya, kini berdiri di depan matanya dengan ekspresi yang tidak bisa ia artikan. Lara menelan ludah, napasnya sedikit terhenti. Hatinya berdegup lebih cepat, seakan semua kenangan yang ia coba lupakan kembali muncul begitu saja. Arman melihatnya dan berjalan mendekat, dengan tatapan yang penuh penyesalan. Lara, suaranya terdengar serak, seperti ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tahu aku sudah membuat keputusan yang salah. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kamu. Lara tidak bisa menahan diri. Suasana seakan terhenti sejenak, dan perasaan itu kembali menguasai dirinya. Ia merasa bingung, marah, dan terluka. Kenapa sekarang, Arman? Suaranya bergetar. Kenapa setelah semua yang telah terjadi, kamu datang begitu saja? Apakah kamu pikir segalanya akan kembali seperti dulu? Arman terdiam, tampak kesulitan menjawab. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku tidak pernah tahu betapa dalamnya luka yang aku buat pada dirimu. Aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini. Lara terdiam, matanya menatap kosong ke depan, seolah mencoba menenangkan emosinya yang mulai mendidih. Aku sudah melupakan kamu, Arman. Aku sudah belajar untuk hidup tanpa kamu. Mungkin itu hal yang paling sulit yang pernah aku lakukan, tapi aku berhasil. Arman menghela napas dalam, menunduk. Aku tahu kamu lebih kuat dari yang aku kira. Tapi, Lara, aku ingin minta maaf. Aku tahu aku tidak layak untuk meminta kesempatan kedua, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu. Lara merasa seperti dunia berputar lebih cepat dari yang ia inginkan. Perasaan yang ia coba kubur dalam-dalam kembali meledak. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa hatinya masih tergerak. Namun, ada sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang lebih berharga daripada cinta yang pernah mereka bagi. Itu adalah dirinya sendiri, yang sudah ia temukan kembali setelah sekian lama terpuruk. Ia berdiri dengan tegas, menatap Arman yang masih terdiam dengan wajah penuh penyesalan. Kamu mungkin masih mencintaiku, Arman. Tapi aku sudah mencintai diriku sendiri lebih dari itu. Aku sudah berhenti mencari kebahagiaan di luar diriku. Aku tidak akan kembali ke masa lalu, ke perasaan yang hanya membuatku terluka. Arman terdiam, wajahnya memerah, dan air mata mulai mengalir di sudut matanya. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Tapi aku akan selalu mencintaimu, Lara, selalu. Lara menatapnya dengan tatapan yang penuh keberanian. Terkadang, kita harus membiarkan hal-hal pergi agar kita bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Aku sudah cukup terluka, Arman. Aku tidak akan biarkan kamu atau siapapun merusak kedamaian yang telah kutemukan. Dengan kata-kata itu, Lara berjalan pergi, meninggalkan Arman yang masih berdiri terpaku di tempatnya.
Sesampainya di luar kafe, udara malam yang segar menyambutnya, membawa rasa lega yang tak terkatakan. Ia merasakan suatu kebebasan dari perasaan yang selama ini membelenggunya. Saat melangkah pulang, Lara menyadari satu hal penting. Keputusan untuk melepaskan tidak hanya menyelamatkan hatinya, tetapi juga membantunya menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Setiap langkah yang ia ambil kini lebih mantap, lebih pasti, dan ia tahu bahwa masa depan yang lebih cerah menantinya. Saat Lara memasuki rumahnya, ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya dengan senyum kecil. "Kamu sudah cukup kuat," bisiknya pada dirinya sendiri. "Kamu lebih dari cukup." Dan untuk pertama kalinya setelah lama, Lara merasa bahwa segala luka yang pernah ia alami kini mengajarinya untuk menjadi lebih baik, untuk menerima, memaafkan, dan yang terpenting, mencintai dirinya sendiri. Kini, ia siap melangkah lebih jauh, ke dalam hidup yang penuh harapan, tanpa rasa takut atau ragu. Tama, gimana nih menurut kalian tentang ceritanya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih.